Halo semuanya, comeback bareng aku Tika. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerita film yang berjudul Hitman Agent Jun yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bercita-cita menjadi komikus. Namun keadaan memaksa dirinya untuk menjadi seorang agen rahasia. Cerita aksi, komedi, dan tragedi semuanya tercampur ke dalam film satu ini. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Baiklah, tanpa basa-basi busuk, langsung aja kita ke alur cerita lengkapnya setelah intro berikut ini. Diceritakan seorang bocah yatim piatu dirawat di sebuah yayasan pasca kematian kedua orang tuanya. Dia adalah Jun, seorang anak yang bercita-cita menjadi komikus karena menurutnya menggambar bisa membuatnya senang dan melupakan kesedihannya. Di balik keinginannya itu, Jun mewarisi ketangguhan ayahnya yang merupakan atlet taekwondo internasional. Saking tangguhnya, dia bisa mengalahkan 3 kakak kelasnya sekaligus dalam perkelahian. Pihak yayasan yang kewalahan secara rahasia menyerahkan Jun kepada Shield, sebuah organisasi yang melindungi Korea Selatan dari balik layar karena kebetulan mereka sedang mencari anak-anak tangguh untuk dijadikan agen rahasia. Dugyu, utusan dari organisasi itu, mendatangi Jun yang sedang dihukum dan membujuknya untuk ikut bersama mereka. Dugyu berkata bahwa dia akan membantu Jun meraih kesuksesan di bidang bela diri seperti mendiang ayahnya. Jun yang awalnya sempat menolak, akhirnya setuju saat Dugyu berkata kepadanya bahwa pria harus memiliki impian besar daripada menjadi seorang komikus. Namun ternyata Jun dibesarkan menjadi seorang agen rahasia. Kendati demikian, Jun tidak melupakan mimpinya untuk menjadi seorang komikus. Kapanpun, dimanapun, dia selalu menyempatkan dirinya untuk menggambar. Dalam sebuah misi, Jun diperintahkan untuk menangkap seorang buronan. Ia adalah Simon, adik dari ketua mafia yang telah menewaskan banyak orang. Setelah ditangkap dan diinterogasi, terungkap bahwa ketuanya yang bernama Jason berada di sebuah kapal yang akan segera berangkat dari Busan. Tidak lama dari itu, Shield, generasi baru dari agen Shield yang juga sangat berbakat, datang untuk mempelajari sesi interogasi. Namun belum sempat menggali informasi lebih dalam, Simon harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dugyu segera memerintahkan agen Jun untuk melenyapkan Jason. Di tengah hamukan badai menerjang lautan, Jun yang akan menangkap Jason di sebuah kapal dihadapkan oleh situasi yang tidak terduga, di mana dia harus terjatuh di tengah laut karena parasutnya tidak berfungsi. Setelah Jun dinyatakan wafat, Dugyu dan anggota Shield lainnya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun ternyata Jun selamat dari kecelakaan itu, dan dia memutuskan untuk menjalani kehidupan baru sebagai komikus. 5 tahun kemudian, dengan identitas barunya, Jun menjalani hari-harinya sebagai komikus online. Sayangnya, impiannya ternyata tak seindah realita, di mana ia selalu dikejar deadline, dihantui hinaan dan cacian karena komiknya jelek. Bahkan sering ditegur sang istri karena tidak bisa diandalkan. Walau demikian, istrinya yang bernama Mina selalu sabar dan tetap setia kepadanya. Lebih takjub lagi, Mina tidak pernah mengeluh walaupun dia menjadi tulang punggung untuk keluarga. Mereka berdua dikaruniai satu putri yang bernama Kayung. Jun sebagai ayah yang kerjanya tidak menentu menggantikan sang istri untuk mengurus pekerjaan rumah dan merawat putrinya. Tidak lama dari itu, Jun dihubungi editor komik yang memintanya segera menamatkan cerita payahnya. Walaupun terus merengek dan meminta waktu lebih, editor tidak mau membantunya lagi. Tidak ingin jadi pengangguran, Jun bekerja di sebuah proyek konstruksi.
tanpa diketahui oleh anak dan istrinya. Di malam harinya, Jun mabuk sembari meratapi nasibnya yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika Jun membaca pedasnya komentar netizen, dia kesal dan merasa telah diremehkan. Dengan marah, Jun mulai menggambar cerita baru untuk memperlihatkan betapa sangarnya dia di masa lalu, saat dia masih menjadi agen rahasia. Keesokan harinya, Jun dikagetkan dengan sikap istrinya yang tiba-tiba baik dan ramah kepadanya. Ternyata dia sudah melihat komik baru buatan Jun yang dia anggap bagus lalu menguploadnya diam-diam. Padahal Jun tidak bermaksud untuk mengupload komik tersebut karena mengandung banyak rahasia yang seharusnya tidak disebarkan ke publik. Dengan panik, Jun meminta editor untuk menarik kembali komiknya. Namun sayang, netizen terlanjur suka. Begitu juga dengan editor yang merasa diuntungkan. Setelah diminta untuk melanjutkan karyanya, Jun pulang bersama dengan hujan yang turun. Seperti biasa, dia akan menjemput putrinya ke sekolah. Setibanya di sana, Jun merasa sangat rendah ketika putrinya diajak pulang bersama oleh orang tua temannya yang kaya raya. Jun pulang dengan rasa penyesalan. Menyesal karena gagal menjadi ayah yang hebat. Kejadian itu membuatnya termotivasi untuk melanjutkan karya barunya yang terlanjur disukai orang-orang. Dia menggambarkan kisahnya dengan sangat detail, termasuk aksinya menghadapi Jason, ketua mafia yang sebelumnya kita ceritakan. Tidak lama dari itu, komik buatan Jun digemari banyak orang, mulai dari teman sekolah putrinya, mandor dari proyek konstruksi, bahkan editornya sangat tergila-gila dengan ceritanya itu. Hidup Jun perlahan berubah lebih baik, bahkan ia bisa mengabulkan permintaan putrinya. Di lain tempat, Dukyu, atasan Jun di masa lalu, mendatangi sebuah warnet yang diduga tempat seorang penjahat menyebarkan ancaman pengeboman. Ketika Dukyu berusaha memastikannya, dia dikejutkan oleh dua anak yang menyinggung soal organisasi S.H.I.E.L.D. yang dimana seharusnya menjadi rahasia terbesar negara. Tentu saja mereka mengetahui itu dari komik online buatan Jun yang belakangan ini banyak disukai. Dengan panik, Dukyu dan para petinggi NIS mengadakan rapat untuk membahas penemuan itu. Perlu kalian ketahui, S.H.I.E.L.D. adalah organisasi baik. Namun caranya salah. Mereka melatih anak-anak untuk dijadikan pasukan, melakukan cara brutal untuk menginterogasi dan beberapa hal lainnya yang dianggap kejam. Oleh karena itulah, S.H.I.E.L.D. dibubarkan tepat setelah agen Jun dinyatakan tewas. Anggota NIS takut cerita di komik tersebut tersebar. Warga akan membenci pemerintah karena S.H.I.E.L.D. pada dasarnya ada di bawah naungan NIS Korea Selatan. Tentang jasad Jun yang tidak ditemukan membuat mereka curiga bahwa Jun masih hidup dan menjadi dalang dari permasalahan ini. Karena hanya dialah yang tahu rahasia S.H.I.E.L.D. dan hobi menggambar. Tidak lama dari itu, direktur memberikan perintah pasukannya untuk menangkap Jun karena dia dianggap sebuah pengkhianat. Setibanya di kantor webtoon, editor menjelaskan bahwa Jun sebagai editor komik itu bekerja di sebuah proyek. Setibanya di sana, Jun menyadari kehadiran mereka dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berusaha untuk kabur, Jun terkepung dan terjadilah perkelahian. Setelah mengatasi pertarungan, Jun dengan panik memberitahu istrinya bahwa mereka harus segera pergi dari rumah. Tentu saja Mina tidak mengerti karena dia tidak tahu apa-apa. Belum sempat untuk melarikan diri, Jun diserang oleh pasukan khusus yang ternyata adalah Chul, juniornya yang sudah tumbuh dewasa. Tidak lama dari itu, direktur menembak Jun dengan taser dan membawanya pergi. Sementara itu, sekelompok mafia yang dipimpin oleh Jason mendatangi kantor webtoon untuk mencari orang yang telah sembrono menggambarkan dirinya ke dalam komik. Setelah mengira Jason adalah cosplayer,
editor dipaksa untuk membocorkan alamat rumah Jun selaku pembuat komik itu. Kembali ke Jun, dia menjelaskan kepada direktur NIS bahwasannya dia tidak sengaja membuat komik itu saat mabuk dan mengetahui bahwa dia tidak punya niatan buruk sama sekali. Direktur tidak menerima alasannya dan tetap mengira dia adalah pengkhianat. Tidak lama dari itu, Jun mendapatkan panggilan dari istrinya yang ternyata sudah ditangkap oleh Jason. Jason mengancam dan meminta Jun membawa Dukyu ke hadapannya. Motifnya adalah balas dendam karena Dukyu sudah menangkap adiknya di masa lalu. Jun tidak punya pilihan lain dan terpaksa mengikuti kemauannya itu. Akhirnya Jun membuat tipu muslihat dan menyandra Dukyu saat dia lengah. Setelah mengunci direktur di dalam ruangan, Jun bertarung dengan penjaga lainnya, lalu membawa Dukyu untuk ditukarkan dengan sang istri yang saat ini ditahan oleh Jason. Sementara itu di kantor, direktur telah membebaskan diri, memerintahkan pasukannya menangkap Jun. Menyadari dia adalah seorang legenda yang tidak terkalahkan, dengan bantuan teknologi, keberadaan Jun berhasil dilacak. Para agen mulai mengejarnya. Sementara itu, Jun kembali menghubungi Jason dan berkata bahwa dia sudah membawa Dukyu. Mengetahui Jun sudah diikuti NIS, Jason memintanya mengatasi masalahnya terlebih dahulu. Setelah memasuki terowongan, Jun berhenti untuk bertarung dengan agen yang mengejarnya. Walaupun tidak sekuat dulu, Jun masih bisa menghadapi mereka semua. Dan setelah itu dia melanjutkan kembali perjalanannya. Tidak lama dari itu, seorang pria misterius yang diutus oleh Jason membunuh para agen yang sudah dikalahkan oleh Jun sebelumnya. Direktur yang mengetahui hal itu mengira bahwa Jun pelakunya. Sementara itu, Jun menjelaskan keadaannya kepada Dukyu bahwa dia akan diserahkan kepada seseorang yang menaruh dendam kepadanya. Saat itu, Jun tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Jason. Namun ketika editor menelepon dan menceritakan semuanya, Jun akhirnya menyadari bahwa Jason di dunia nyata yang menyebabkan semua permasalahan ini. Saat itu Jun teringat bahwa cerpen terbaru di komiknya bercerita tentang Dukyu saat dia menginterogasi Simon hingga tewas. Jika Jason membaca cerita itu, dia akan tahu bagaimana Simon mati dan tamatlah riwayat mereka. Di saat yang sama, direktur mulai menyadari keberadaan Jason dan menyimpulkan bahwa Jun bersekongkol dengannya. Tidak kehabisan akal, direktur memerintahkan pasukannya untuk menculik putri Jun agar dia mau menyerahkan diri. Jun dibuat bingung oleh keputusannya itu, namun dia akhirnya memilih menyelamatkan putrinya terlebih dahulu dan meminta Jason untuk memberikan waktu kepadanya. Mina yang mengira telah ditinggalkan Jun marah dan merasa kecewa kepadanya. Setelah melepaskan diri dari ikatan, Mina yang terkunci di sebuah ruangan tidak bisa berbuat apa-apa selain mabuk di ruangan tersebut. Sementara itu, direktur membawa putri Jun ke sebuah rumah. Chol yang berada di sana merasa iba dan akhirnya dia memutuskan untuk mempertemukan Kayung dengan ayahnya secara diam-diam. Dan ternyata itu adalah jebakan karena Chol bermaksud untuk menangkap Jun seorang diri. Ketika Jun menyerah, kesalahpahaman itu diluruskan. Dan akhirnya Chol tahu alasan kenapa Jun menculik Dukyu. Dukyu sendiri mulai sadar bahwa kejadian itu bagian dari permasalahannya juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama guna mengalahkan Jason dan menyelamatkan Mina. Mereka berempat singgah di sebuah tempat di mana Jun pernah tinggal. Tempat itu kini digunakan oleh Chol untuk menyimpan senjata dan perlengkapannya sebagai agen rahasia. Saat mereka pergi, suara sirine meraung dari kejauhan. Pertanda direktur sedang mengejar mereka. Chol menawarkan diri untuk mengelabui mereka. Sebelum itu, dia harus dibuat babak belur supaya penyamarannya terlihat lebih nyata. Di perjalanan, Jun terpaksa membawa Kayung ke medan pertempuran agar dia tidak diculik lagi. Tidak lama dari itu, mereka baru menyadari bahwa tas senjata yang mereka siapkan tertinggal bersama Chol.
Chul yang sudah ditangkap oleh direktur tidak bisa berbohong lagi, dan akhirnya dia menjelaskan semuanya. Namun direktur yang keras kepala mengira bahwa senjata itu disiapkan untuk memulai peperangan dengan mereka. Sementara itu, Jun terpaksa menemui Jason di markasnya tanpa perlengkapan sedikit pun. Namun dia meminta Kayung untuk bersembunyi di dalam mobil, lalu merekam semua kejadian di sana dan melaporkannya kepada Chul. Direktur yang mengetahui hal itu memerintahkan pasukannya untuk melacak lokasi pertemuan tersebut. Ketika Jason muncul, ia langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yang ingin balas dendam kepada Do-kyu yang telah menginterogasi adiknya dengan kejam. Do-kyu membela diri dan berkata, Simon pantas mendapatkannya karena dia telah membunuh banyak orang dalam tragedi pengeboman. Tentu saja mafia seperti Jason tidak mau menerima alasan apapun. Ketika Jun meminta istrinya dikembalikan, anak buah Jason membawanya dalam keadaan mabuk. Saat Jun mulai dipukuli, Mina tiba-tiba marah dan menghajar mereka semua yang ada di sana. Aksinya itu mengejutkan semua orang, termasuk Jun yang tidak menyangka bahwa istrinya bisa melakukan itu. Ternyata itu semua hanyalah bayangan Mina karena dia dibawa pengaruh alkohol. Sebelum Jun dan istrinya dibebaskan, Jason meminta Jun menghukum Do-kyu, sebagaimana dia melakukannya terhadap Simon di masa lalu. Dengan terpaksa, Jun melakukannya karena dia tidak mau istrinya menjadi korban. Setelah Do-kyu disetrum, Jason merasa itu kurang brutal dan dia menyiapkan flamethrower untuk membakarnya. Tidak lama dari itu, pasukan NIS datang dan terjadilah baku tembak. Ketika pasukan Jason dilumpuhkan, direktur memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jun. Berkali-kali Jun berusaha meyakinkan direktur, namun dia tetap keras kepala. Bahwa ketika Do-kyu membela Jun, dia tetap tidak mau terima. Tidak sampai di situ, direktur memerintahkan penembak jitunya untuk mengeksekusi Jun. Ketika peluru ditembakkan, Chul mengorbankan diri untuk melindunginya. Mengejutkannya, penembak jitu NIS berhasil dikalahkan oleh anak buah Jason yang kemudian mulai menembak anggota NIS. Tidak lama dari itu, Jason mengambil pistol dan menembak Jun berkali-kali. Keadaan berbalik di mana anggota NIS kini hanya bisa diam tak berkutik. Chul yang selamat dari tragedi penembakan menyalahkan direktur karena dia sangat keras kepala, dan begitu juga dengan Do-kyu yang merasa kecewa padanya. Tidak lama dari itu, Jun yang masih hidup bangkit dan menembak tangki bensin dan membuat kekacauan. Agen NIS lainnya memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik dan terjadilah perkelahian. Jun membawa istri dan anaknya ke tempat yang lebih aman. Kemudian dia menyerahkan rompi anti pelurunya dan meminta maaf karena telah menyembunyikan masa lalunya. Begitu juga dengan Mina, dia minta maaf karena selalu mengomel dan meneriakinya. Setelah itu, Jun memerintahkan mereka berlindung, sementara dia akan mengatasi masalah ini. Setelah mengalahkan beberapa musuh, Jun menghampiri Jason dan berdua satu sama lain. Dengan ketangguhan dari ilmu bela dirinya, Jun berhasil mengalahkan Jason dan misi terakhirnya di 15 tahun yang lalu sudah selesai. Film ini berakhir ketika Jun menolak kembali NIS dan memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai kreator komik online.